Jadi vaksin gotong royong itu bisnis yang dan segala biayanya masuk tanggungannya pemerintah. Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan hari ini saya mau bahas tentang vaksinasi mandiri. Oke teman-teman, sesuai judulnya, saya mau bahas tentang program vaksinasi, terutama yang mandiri. Nah sebelumnya tapi, teman-teman tahu nggak, berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2021, ternyata ada dua jenis program vaksinasi di Indonesia. Ada yang pertama namanya vaksinasi program, sama satu lagi ada namanya vaksinasi gotong royong. Sabar, aku jelasin. Vaksinasi program itu dilakukan oleh pemerintah dan segala biayanya masuk tanggungannya pemerintah. Sementara kalau vaksinasi gotong royong, ini vaksinasi yang ditunjukkan untuk karyawan dan keluarga karyawan suatu perusahaan dan biayanya ditanggung sama perusahaan. Masalah pembiayaan ini bahkan ditekankan secara khusus, teman-teman bisa lihat. Kalau yang vaksinasi program, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan kalau yang vaksinasi gotong royong, itu dibayar sama perusahaan. Jadi keluarga karyawan, karyawannya semua itu tidak dipungut biaya sama sekali lagi. Banyak yang takut nih nanti masalah jatah vaksinnya, jumlahnya nggak seimbang. Antara rakyat biasa nggak dapet dibandingkan sama orang-orang yang malah berbayar. Well teman-teman, ini juga diatur kok. Di bagian jenis vaksin ini udah dijelaskan dengan sangat detail, yaitu kuota antara vaksinasi program sama kuota vaksinasi dari gotong royong ini harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Ya supaya tidak ada kebutuhan yang saling cross antar program. Jadi tetap vaksinasi program bisa dapat kuota yang seharusnya, semestinya. Tapi kalau ada yang mandiri yang mau berbayar juga, disediakan kuota tersendiri. Jadi nggak saling cross. Ya buat aku pribadi sih merasa ini bagus banget ya. Jadi sasaran pemerintah itu tetap jalan, targetnya tetap terpenuhi. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang mampu untuk bayar sendiri, untuk mau membantu karyawannya memfasilitasi supaya dapat duluan, itu juga bisa jalan. Jadi dua-dua bisa simultan. Dua-dua makin jalan, makin baik. Lebih banyak orang yang dapat vaksin lebih cepat. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan adalah gimana caranya, prosesnya gimana sih? Yang paling pertama, teman-teman, perusahaan itu harus mendata dulu jumlah karyawannya, keluarganya, pokoknya orang-orang yang mau divaksin, berapa sih jumlah total vaksinnya. Setelah itu nanti perusahaan akan koordinasi dengan Dinkes kota atau kabupaten setempat. Nantinya, setelah koordinasi dengan Dinkes ini juga akan koordinasi sama PT Bio Farma, yaitu PT yang memberikan vaksinnya. Ketiga, nanti Bio Farma akan diskusi nih sama perusahaannya, mau dilakukan vaksinasinya di mana? Diatur teman-teman, diaturannya bahwa fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi gotong royong wajib berbeda dengan fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan vaksinasi program yang selama ini jalan. Jadi nggak boleh campur jadi satu supaya nggak menimbulkan kerumunan, nggak saling tumpuk-tumpukan dosis. Jadi ya bagus banget dipisah. Nah kalau udah sepakat nih lokasinya di mana, ya udah nanti tinggal tunggu jadwal harinya, tanggalnya kapan persisnya. Nanti orang-orang karyawannya ini yang mau divaksin akan pergi ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk tersebut. Oh ya, by the way, fasilitas kesehatan yang ditunjuk ini adalah fasilitas kesehatan swasta supaya tidak ada hitungan sama pemerintah lah. Takutnya ada resiko korupsi dan lain-lainnya. Dan terakhir, ya tinggal vaksin deh. Sebagai recap teman-teman, vaksinasi di Indonesia ada dua jenis, yaitu ada vaksinasi program sama vaksinasi gotong royong. Nah kalau yang program ini diatur oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah, target vaksinasinya juga diatur sama pemerintah berdasarkan skala prioritas. Dan yang lebih penting lagi dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah atau yang bekerja sama dengan pemerintah dan biayanya semua ditanggung sama pemerintah. Sedangkan kalau vaksinasi gotong royong ini memang diinisiasi oleh pemerintah juga tapi ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk karyawan-karyawannya, untuk keluarga karyawannya dan biayanya ditanggung sama perusahaan. Jadi bukan ditanggung sama perseorangan. Jadi vaksin gotong royong itu bisnis. Enggak. Oke, segitu aja teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman dapat insight juga terkait vaksin gotong royong atau vaksin mandiri ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Consider subscribe juga untuk dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.